والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang tansah kula hormati. Pertama kali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah, rahmat, nikmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh anugerah, rahmat, nikmat, taufiknya menjadi media yang sangat strategis untuk mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita meneruskan Al-Bab Tasi' fi Dzikrin Nida, bab yang ketujuh tentang seruan panggilan langit saat kula panjenengan sedaya berada di dalam suasana napa nggih menika dipun cabut nyawanipun kalian Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wada'a fillah, tatkala kula panjenengan sedaya diletakkan fillah di dalam liang lahat nggih. Niku terusanipun kajian yang kalau inginane sampun kita kaji. Nudia bisalasi syaihat, niku enten panggilan dengan 3 kalimat. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, kunta ala zahri dhahikan, engkau dulunya berada di atas punggungku. Punggung apa niku? Punggung tanah niku. Berjalan-jalan di atas punggung tanah. Dhahikan, selalu dalam keadaan bersenda gurau. Wasirta fi batni bagian, tapi kini engkau berada di dalam perutku dalam suasana menangis. Jadi sudah berada di dalam perut bumi karena dimasukkan di liang lahat. Dulu engkau berteriak-teriak, bersenyum-senyum, tapi kini sekarang engkau berada di dalam perutku dalam keadaan bagian menangis. Kenapa menangis? Menyesali segala amal perbuatan kita. Wa kunta 'ala zahri farhan, dulu engkau berada di atas punggungku berbahagia. Wasirta fi batni hazinan, tapi kini engkau berada di dalam perutku dalam keadaan bersedih. Selain menangis, bersedih. Wa kunta 'ala zahri nartiqan, dulu engkau di atas punggungku selalu berbincang-bincang, berbicara. Banyak kalimat. Fasirta fi batni sakitan, tapi kini engkau diam seribu bahasa. Gak mengatakan apa-apa, meneng mawon teng jerone makam niku. Lembong meneng nangis. Jadi mayit niku nangis terus, nangis, lajeng sedih, lajeng meneng. Lah badhe ngomong nggih mboten enten sing jak ngomong. Tapi walaupun toh ada nggih mboten saged. Iku memang sudah dikunci oleh Allah. Supaya mboten nangis, supaya mboten sedih, supaya mboten meneng terus pundi. Wa idza adbarun nasu anhu, tatkala para al-mu'izzun, para pentakziah itu, adbarun nasu sudah berpulang dari makom itu, yaqulullah ta'ala, Allah ngendika berfirman, ya abdi, wahai hambaku, bakita faridan wahidan, engkau kini tinggal seorang diri. Kabeh mulih, kekasihmu, istrimu, anak-anakmu, keluargamu, wa ahibbahu,
pengasihmu yang dulunya luar biasa, tapi kini setelah aku dimakamkan semuanya pulang, tidak ada satupun yang nunggu saya. Jadi terjebak ini kan, terus pun terjebak. Ya abdi, Allah berfirman, wahai hambaku, fakita faridan wahidan, engkau kini tinggal seorang diri. Wa tarakuka fi zulmatil qabr, mereka meninggalkanmu fi zulmatil qabr, dalam keadaan kubur gelap. Terus pundi terus panjang sudah posisi di situ. Kalau misalkan binatang dikuburkan sudah tidak ada masalah apa-apa. Tapi nek menungso, saya urip di menungso ora meninggal buat. Ruhnya itu masih terus hidup sepanjang kayak hanya jasadnya mawon pindah. Nah ini kan susah. Jadi hakikatipun kula panjenengan saya tasik kesan di alam barzakh, di alam kubur niku tasik kesan. Jadi kelip mawon niku wonten kubure. Wa tarakuka fi zulmatil qabr, mereka meninggalkan engkau wahai si mayit fi zulmatil qabr, dalam keadaan kubur gelap. Wa qad asaitani li ajlihim, padahal engkau telah bermaksiat kepadaku juga karena mereka. Iki kan kalau panjenengan saya bermaksiat karena mereka, walizaujati, engkau bermaksiat kepadaku karena istrimu. Istrimu ngajak kamu belanja kemana-mana, saat waktu sholat lupa. Nah itu terus cinta boleh, sayang boleh, dumateng istri, dumateng anak, memang itu kewajiban kula panjenengan sedaya mencintainya, memperhatikannya, tapi jangan sampai cinta yang berlebihan membuat kula panjenengan sedaya lupa segala-galanya. Perintah Allah kita lupakan. Ternyata li ajlihim, krono mereka, wali zaujati, maksiat terjadi juga karena istri, apa gak karena suami. Suami itu biasanya sing golek bahan niku malah justru mengendalikan. Ojo suwe-suwe di mall golek opo. Jadi ini belanja ini tapi kok setengah hari, mumpung mawon. Wal waladi, engkau telah bermaksiat juga karena anak. Wa ana arhamukal yawm, dan saya, kata Allah, hari ini kasihan padamu. Allah kasihan. Jadi posisi hambanya yang sudah berada fi batni, di dalam perut bumi, dalam keadaan menangis, dalam keadaan sedih, dalam keadaan diam, tidak ada temannya. Allah pun juga terketuk hatinya, merasakan apa niku, arhamuka, kasihan padamu, rahmatan, dengan betul-betul sungguh-sungguh kasihan. Yata'ajjabu minha al-khalaiqu, dan dari tindakan dan sifat Allah yang betul-betul menaruh rasa kasihan itulah, maka seluruh makhluk menjadi sangat bertakjub, kagum terhadap perilaku Allah Subhanahu wa taala. Wa ana asfaqu 'alaika minal walidati biwaladiha, kata Allah, dan aku pun juga sangat rindu kepadamu sebagaimana rindunya al-walidah biwaladiha, antara orang tua terhadap anaknya. Jadi Allah rindu, tetapi kerinduan Allah pun juga tidak bisa diganggu gugat karena persoalan kerinduan yang wajar-wajar, tetapi kerinduannya itu tetap saja melihat suasana si mayit. Kalau memang si mayit itu boten gadah bekal nopo-nopo, ya tetap dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bekal ini, yang penting bekal. Al-babul ashir, bab yang ke-10, fi dzikri halil ardi wal qabri, mengungkapkan, menyebutkan tentang keadaan bumi dan kubur tersebut. Reaksi pun bumi dan reaksi pun kubur setelah dimasuki oleh si mayit. Qala Anas bin Malik berkata radhiyallahu anhu, mugi-mugi beliau diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, innal arda
Tanada kulla yawm 10 kalimat. Sesungguhnya setiap hari bumi itu menyeru, memanggil 10 kalimat dengan 10 kalimat panggilan bumi. Manggil sinten? Manggil si mayit kalau taqulu, lajeng bumi itu mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tas'a ala zahri, dulu engkau selalu berusaha di atas bumi, di atas punggungku. Setiap hari menginjak-injak punggungku, tetapi engkau tidak merasakan bahwa punggungku itu milik siapa. Wa masiruka fi batni, tetapi engkau kini kembali di dalam perutku, wahai anak Adam. Dulu engkau menginjak-injak bumi di atas punggungku, tapi kini engkau telah kembali di dalam perutku. Wa taqsa 'ala zahri, dan dulu engkau selalu bermaksiat di atas punggungku. Wa tu'adzabu fi batni, tetapi kini engkau telah disiksa di dalam perut bumiku. Wa tadhaku 'ala zahri, dulu engkau selalu berbahak-bahak, tersenyum lebar di atas punggungku. Wa tabki fi batni, tapi kini engkau sekarang sedang menangis pilu fi batni, di dalam perutku. Wa ta'kulul haram 'ala zahri, dulu engkau selalu makan barang-barang haram di atas punggungku. Wa ta'kuluka ad-didan fi batni, tetapi kini engkau telah dimakan oleh cacing bumi fi batni, di dalam perut. Wa tafrahu 'ala zahri, dulu engkau berbahagia di atas punggungku. Wa tahzinu fi batni, tapi sekarang engkau dalam keadaan sedih di dalam perutku. Wa tajma'ul haram 'ala zahri, dulu engkau selalu mengumpulkan barang-barang haram di atas punggungku. Wa tadhubu fi batni, tetapi kini barang-barang haram itu telah hancur di dalam perut. Wa tahtalu 'ala zahri, dan dulu engkau bertindak dan bersikap sombong di atas bumi. Wa tadullu fi batni, tetapi kini engkau dalam posisi yang sangat hina. Mau sombong, apa yang disombongkan? Tidak ada kekuasaan, tidak ada otoritas bagi kita. Posisi kula panjenengan sedaya pun wangsul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun langsung meledak wonten mriku. Pun boten enten sombong-sombongan. Sing sombong dadi hina. Sing barang-barang haram sing dikumpulkan, barang-barang haram sing dikumpulkan yang panjenengan dahar, sekarang telah hancur lebur di perut bumi itu. Yang dulunya panjenengan berbahagia di atas bumi, tapi kini panjenengan menjadi sedih. Boten enten hiburan napa-napa sampun. Yang dulunya panjenengan sedaya selalu memakan barang-barang haram, tapi kini panjenengan ganti dimakan oleh cacing tanah yang ada di dalam perut bumi. Betapa luar biasanya kekasih kula panjenengan sedaya yang setiap hari bersama-sama, tapi begitu sudah pulang, kadang-kadang mungkin di keluarga elenge ya sedina rong dina telung dina sampai petang. Waktu yang muslim lumayan kan, sampai 100 harinya masih dihormati sampai dimuliakan. Tapi orang muslim sesungguhnya adalah anak menika yang jadi senjata amal jariah, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, lalu anak waladun sholihun yad'ulah. Itu adalah 3 senjata yang tidak pernah putus sekalipun kula panjenengan sedaya sampun dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu panjenengan harus punya investasi 3 hal. Siji ya menika menanamkan anak itu, ya napa supados anak itu menjadi anak sing saleh. Penting putih, anak itu ilmune kathah saleh, tapi anak niku mboten gadah ilmu saleh. Penting putih, ilmunya kathah saleh, itu luar biasa. Nek ilmu ya apa lakon. Nek mboten gadah ilmu saleh tok. Enten apa mboten nggih wonten saleh tapi mboten gadah ilmu.
tapi soleh, tapi didasari ilmunya kathah luar biasa. Anak niku ana sing diarani anak jasadi, anak yang lahir karena orang tua melalui hubungan orang tua, tapi anak itu ada yang anak ruhi karena pendidikan. Jadi panjenengan sudah menanamkan pendidikan, mengarahkan pendidikan kepada siapa saja. Pendidikan itu nopo segala sesuatu yang membimbing, ya, membimbing orang yang dididik menjadi lebih dewasa, menjadi lebih maslahah, itu pendidikan. Yang menyebabkan orang itu menjadi sadar akan adanya Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat si anak itu menjadi orang yang saleh. Nek gadah tabungan anak saleh, panjenengan wonten makom kubur, setiap sholat dikirimi lahul fatihah. Kiriman itu luar biasa bagi si mayit. Boten sederhana tapi luar biasa. Harapan mayit niku nggih napa? Sing diharapaken boten enten harapan-harapan pengen dikirim mobil, pengen dikirim duwe boten. Wis gak perlu niku. Kirimane nggih Al-Fatihah niku diwaosaken surat-surat kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat sing sae, diwaosaken Al-Qur'an dikirimaken dumateng si mayit. Kalau insyaallah itulah doa yang sangat mujarab yang bisa meringankan proses kesedihan, meringankan proses nangisipun si mayit. Nangis terus. Sing wis amale akeh ya sing nangis. Getun kok biyen kok kurang akeh iki. Kenapa kok hanya segini? Ini getun. Disinilah maka yang dulunya sombong wa tahtalu ala zahri tapi wa tadullu fi batni, sekarang menjadi hina di dalam perutku. Wa tamsi masruran ala zahri, dulu berjalan-jalan di atas punggungku dengan bersenang-senang. Wa taqau hazinan fi batni, tapi sekarang terjadi berada di dalam perutku dalam keadaan bersedih. Wa tamsi fin nur ala zahri, dulunya dia berjalan di atas punggungku mendapatkan cahaya yang luar biasa. Wa taq'adu fi zulumat fi batni, tetapi sekarang di dalam perutku si mayat itu berada pada posisi yang gelap gulita, tidak ada cahaya sedikit pun. Nauzubillah min zalik. Ya napa terus ada solusi napa mboten? Wa tamsi fil jamaah ala zahri, dulunya engkau berjalan berkelompok ala zahri di atas punggungku. Wa taq'adu wahidan fi batni, tetapi sekarang engkau berada di dalam perutku hanya seorang diri, gak pernah berkelompok, gak pernah berjamaah, gak pernah ketemu dengan sinten mawon, kiambak. Meskipun di sampingnya niku enten makam-makam yang lain, pun dipun renungan dan dipikirkan pun di kono itu berarti ya iso silaturahmi. Ketoknya kata makam, tapi sendirian. Jadi mereka merasakan sendirian. Betul kita anggap oh itu berarti di makam yang makamnya banyak itu dimakamkan saja di tempat makam yang banyak makamnya sehingga di sana bisa silaturahmi. Sakit gitu. Silaturahmi ini wonten donya niki. Iso reuni boten sakit. Nggih, rokokan mboten enten boleh rokokan. Napa malih rokokan. Boten sempat, terlalu banyak napa niku soal-soal dan tanggung jawab yang dihadapi sampai masuk di hari kiamat. Dan itulah sesungguhnya alam barzah itu alam yang menggambarkan suasana akhirat. Nek di alam barzah itu wis enak, insyaallah di akhiratnya luwih enak. Nek di alam barzah itu sengsara, nopo malih di alam akhiratnya sengsara. Tidak ada ruang dan kesempatan yang sia-sia kecuali menawi kula panjenengan di dunia inilah sesungguhnya momentum modal sing paling sae untuk berinvestasi. Nyelengi ya. Annal qabro, nah niki kalau mau sing diwastani bumi, sekarang kubur nih terus
Annal qabra yunadi kulla yaum salasa marrat. Sesungguhnya kubur niku, di kuburan itu juga selalu memanggil-manggil setiap hari itu dengan 3 kalimat. Napa niku? Kuburan itu mengatakan ana baitul wahdah. Aku sesungguhnya adalah rumah yang sunyi, sepi, mampring, boten wonten napa-napa sing terjadi setiap saat ngantos yaumul kiamah. Sepi boten enten sinten-sinten. Nek panjenengan boten datang, panjenengan boten kirim doa, lajeng ahli kubur niku terus pundi. Pun ngantos lali nek saged nggih ahli kubur panjenengan masing-masing setiap sholat niku dikirimi doa. Niku nek saged. Boten usah namung wektalipun napa niku selamatan mawon kesuwen nggih. Kesuwen. Seminggu mawon kesuwen. Betapa beratnya tanggung jawab si mayit wonten alam kubur. Karena itu setiap pulau panjenengan sholat hadiah Fatihah. Nek orang tuanya didoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfirli wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Nek tiyang sepahipun hanya nek dereng keluarga Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nek wis gadah napa niku keluarga kan berarti yang sepahipun kan kanan kiri. Allahumma ighfirli wa liwalidina warhamhum. Mugi-mugi paling panjenengan menyayangi mereka kama rabbawna shighara, sebagaimana orang-orang tua kami yang telah mendidik kami saat kula panjenengan sedaya dalam keadaan masih kecil. Terus maghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi donga di keluarganya juga mendoakan kepada ahli kubur yang lain yang telah mendahului kula panjenengan sering dongane benjing wonten alam kubur sering didongakno. Pun bakil dongane tiyang apa nalih keluarga besar sesama muslim. Kubur itu mengatakan ana baitul wahdah, aku adalah rumah yang sunyi. Kenapa aku berani masuk di rumahku? Ditanya niku, kenapa engkau masuk di rumah ini? Rumah ini sunyi, hanya seorang diri engkau, jatahnya satu ruangan ini hanya engkau sendirian, gelap gulita. Jadi al-wahsah dan rumah penyesalan, wal akrib wal aqraba, dan rumah tempat ular-ular, wal hayah, dan binatang-binatang melata. Ana baitul zulmah, saya adalah rumah yang gelap. Wa ana baitud dur, dan saya adalah rumah tempatnya cacing tanah. Jadi wa madza a'datta li, dan apa yang telah engkau persiapkan untuk memasuki rumah ini? Apakah engkau nekat misalkan gak duwe bondo apa-apa wis masuk ke sini? Dulu saya kaya raya, dulu saya orang terhormat, dulu saya kaya raya. Aku tidak menghitung Dulu memang engkau bahagia, dulu memang engkau bersenang-senang, dulu memang engkau sombong, engkau kaya raya. Tetapi kekayaanmu adalah engkau gunakan untuk dirimu sendiri. Kekayaanmu bukan kekayaan sejati, tetapi kekayaanmu adalah engkau belanjakan untuk dirimu sendiri. Sehingga kekayaan yang sejati itu adalah kekayaan yang diinvestasikan. Jenengan punya duit 20.000 masuk nih di kumplungi masjid, masuk nih di kumplungi madrasah, masuk nih di kumplungnya sekolah untuk kegiatan-kegiatan pendidikan ilah jariah. Kalau bekal amal itu bisa untuk membangun sekolah mana saja, yang penting untuk kemaslahatan, bisa mengantarkan anak-anak itu bisa mencapai sebuah derajat pendidikan yang bagus dan mereka menjadi anak yang soleh,
Itulah sebenarnya investasi global yang sedih. Enek wong kita berat sekali bayar SPP. Misalkan SPP ini pinten? Misalnya teng sekolah negeri maka kan lebih murah kan. SPP-nya 1 bulan pinten misalkan 200. Sudah 3 bulan, berat sekali. Kalau tidak mendapatkan pertolongan kita, dia tidak bisa melanjutkan sekolah. Panjenengan dermawan, ini dibantu dengan cara apapun. Waduh, ini investasi yang luar biasa. Gara-gara bantuan panjenengan, si anak kalau sakit melanjutkan studinya sampai kemudian sukses dan dia menjadi anak yang soleh. Itulah sesungguhnya anak ruhi. Bukan jasadi, bukan anak jasad, tapi anak ruh. Dia dewasa, dia ngerti, dia menjadi anak soleh. Lantaran nopo panjenengan menginvestasikan sebagian harta. Ini diantaranya adalah investasi yang bisa ikut menjadi media yang membantu panjenengan di alam barzakh. Sing sunyi, sing sepi, nggone cacing tanah, nggone ular, nggone macam-macam binatang melata yang kira-kira membahayakan dumatan panjenengan sedaya. Wa madza a'dadta li, apa yang telah engkau persiapkan untuk memasuki rumah ini? Wis wani tenan wis wani tenan. Wa yuqalu, dan kemudian dikatakan innal qabra, sesungguhnya kubur itu yunadi kulla yaum khamsa marrat, memanggil kepada si mayat itu 5 kali panggilan. Yaqul ana baitul wahdah, aku adalah rumah yang sangat sunyi. Faj'al laka mu'nisan qira'atul Qur'an, maka jadikanlah rumah sunyi itu, persiapkanlah laka bagi panjenengan mu'nisan, untuk meramaikan rumah yang sunyi itu, qira'atul Qur'an, dengan sering-sering maos panjenengan sering maos Quran, sering membaca kalimat-kalimat thayyibah, itulah besok yang akan meramaikan wonten makam panjenengan sendiri. Di tengah-tengah panjenengan dalam kondisi sunyi, tahu-tahu di dalam ini seperti banyak temannya, jadi banyak bacaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seperti di masjid Istiqlal. Jadi ini diramaikan ya, mu'nisatan bi qira'atil Qur'an. Pokoknya maos Quran sebanyak-banyak, baca Quran sebanyak-banyak, dipahami, dihayati, luar biasa. Itulah yang akan menjadi teman panjenengan sedaya wonten alam barzakh. Wa ana baitu zulmah, dan aku adalah rumah yang gelap, katanya. Fanawwarni bi sholatil lail, maka berilah pencahayaan rumahku yang sangat gelap itu bi sholatil lail, dengan sholat malam. Betul, seakan-akan 2 rakaat tapi khusyuk luar biasa. Tambah lagi besoknya kalau sudah membiasa 4 rakaat tapi khusyuk. Salat napa niku subuh kira-kira jam 4 kurang sedikit, maka panjenengan bangun setengah 4, bangun jam 3:04 selesai. Lumayan. Ben mboten ngantuk-ngantuk banget lah. Pun kadang niku nek bangun 3:04 sekudu lalu salat tahajud luar biasa. Tahajud sing khusyuk pun sing penting memenuhi kewajiban. Maksudnya salat itu dalam rangka mempertemukan hati panjenengan sedaya, curhat di mata Allah Subhanahu wa taala. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala dosa-dosa kami. Wa a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah atas semua kejelekan yang pernah aku lakukan. Itu dicurhatkan, terbuka kepada Allah. Nek Allah niku Maha Pengampun, sepanjang panjenengan masih sadar wonten donya, seberapa pun dosa panjenengan yang panjenengan curhatkan di hadapan Allah akan diampuni Allah. Dengan syarat panjenengan beriman sebenar-benarnya beriman, tidak pernah menempatkan Allah pada posisi andadu, ada pesaing-pesaing lain, ada Allah yang lain.
Panjenengan betul-betul bersihkan, tidak ada Tuhan-Tuhan lain kejaba panjenengan ya Allah. Nek panjenengan tauhidnya itu tertuju satu niku, dosane sak pinten mawon. Sik dalam kondisi sadar wonten donya, aja sadare pas sampun dipendut Allah rohnya, itu sudah tidak ada manfaatnya, tidak ada fungsinya. Sadar waktu itu bukan sadar tapi penyesalan. Nek sadar ini sadurunge wonten finish, tasik setat niku sadar. Dan sing sae nggih mboten panjenengan tok, sak keluarga niku tanggung jawab panjenengan. Nek sak keluarga itu disadarkan, dimulai dari momentum-momentum termasuk poso sunat itu saya sekali. Poso sunat itu kesehatan luar biasa. Nek kok tidak pernah puasa ini di lemah lumpuh gitu. Tapi nek poso sekali itu kemis lalu ditambah Senin, memang kesehatan luar biasa. Nek panjenengan membiasakan itu tidak berat maca Quran, kanggo napa? Meramaikan kubur panjenengan sedaya yang digambarkan sunyi, yang digambarkan gelap dan tersedia di situ binatang-binatang melata yang kuat. Maka kalau panjenengan sedaya persiapkan dengan membaca Al-Quran jadi ramai. Dengan ramainya bacaan Quran sedaya minggir luar biasa. Wa ana baitul zulmah fanawwarani bi sholatil lail, aku adalah rumah yang gelap gulita. Karena itu persiapkan pencahayaannya bi sholatil lail, dengan sholat malam saat kula panjenengan sedaya hidup wonten donya. Nek sedinten misalkan sholat malamnya dilakukan 2 rakaat, investasinya luar biasa. Kira-kira kuburnya menjadi terang benderang melebihi istiqdat ini. Padannya luar biasa karena apa? Karena sholat malamnya ajib. Yang penting istiqomah. Jadi jangan sampai terbebani sehingga besoknya kapok. Sholat sunat itu berat banget gitu. Jenengan pertama sholat sunat sampun 12 rakaat gitu, lalu berat kados terawih gitu. Lalu berat perlahan gitu. 2 rakaat tapi khusyuk. Sujudnya niku tasbihnya itu betul-betul di subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu sujudnya luar biasa, tasbihnya luar biasa, meringankan siksa kubur sedaya, memberatkan timbangan. Jadi tasbihnya luar biasa, dihayati subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah, yang maha tinggi dan karena pujianmu. Ini luar biasa. Tahiyatnya diwaca khusyuk. Sebab napa tahiyat niku memang panggonane panjenengan sedaya uluk salam. Allah niku kan di dalam surah Al-Baqarah niku sampun janji. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Jadi wa idza huyitum, arikalane ada orang yang mengungkapkan penghormatan dumateng panjenengan sedaya. Penghormatan berupa apa? Niku maksudipun ketika ada orang yang menyampaikan salam dumateng panjenengan sedaya, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah salam itu dengan jawaban yang terbaik. Assalamualaikum, maka jawabannya ditambah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban lebih baik dari ungkapan salam yang diterima dumateng panjenengan. Jadi kalau bisa fahayyu bi ahsana minha, jawab salam yang lebih baik niku hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Aurudduha, atau jawablah salam itu yang sebanding dengan salam yang disampaikan. Nek jawab salam sing sifatipun sebanding, sederajat, assalamualaikum waalaikumsalam, itu sepadan. Niku hukumipun wajib. Nek panjenengan tambahi, itu berarti sunnah. Sunnah itu makomnya di atas wajib.
sudah gugurkan kewajiban menjawabnya sudah tergugurkan, tapi krono panjenengan sedaya nambah kalimat yang lebih baik, itu mendapatkan pahala tersendiri dari Allah. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan. Jadi mulai at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini kan salam di mata Allah nih. At-tahiyyat, segala bentuk salam al-mubarakah yang penuh berkah, wassalawat, dan segala bentuk rahmat takdim at-thayyibat yang baik lillah, kita persembahkan kepada Allah. Jadi panjenengan setiap sholat itu sudah puluh salam di mata Allah. Padahal Allah ngendika sapa wonge sing mendapatkan penghormatan salam dari orang lain, jawablah salam itu dengan jawaban yang lebih baik, atau rudduha, atau jawablah salam itu minimal sebanding. Innallaha ala kulli syai'in hasiba, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memperhitungkan segala sesuatu. Nek Allah itu sudah janji ini nopo? Janji ini nek Allah salam itu Allah memerintahkan dumateng kita untuk menjawab. Itu sing membuat aturan sinten Allah. Nek kemudian panjenengan salam ditujukan kepada Allah, wong sing gawe aturan nek ana salam jawaban. Lajeng panjenengan salam dumateng Allah, pasti Allah akan menjawab salam. Jawaban pun Allah ketika kita mengucapkan salam kepada Allah, kinten-kinten jawaban penuh. Jawaban Allah itu ada dua sisi. Jawaban pertama, assalam itu kan kesejahteraan, keselamatan. Kulo panjenengan di dunia ini sudah merupakan manifestasi jawaban salam Allah. Mendapatkan rezeki, mendapatkan kesehatan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah. Ini salam Allah. Panjenengan sedaya sudah dijawab oleh Allah ketika mengungkapkan salam kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, ditujukan kepada Allah. Diteruskan assalamu alaika, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam juga kita tujukan kepada para nabi. Coba niku kontak. Saat kula panjenengan saya membaca tahiyat itu kontak Allah, kontak para nabi. Coba niku dihayati. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam itu juga kita tujukan kepada kita semua dan hamba-hamba Allah yang soleh. Lalu diakhiri assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ditujukan salam itu kepada semua umat manusia di belahan kanan dan semua umat manusia di belahan kiri. Coba kontak pulau panjenengan saya mulai vertikal Allah hingga horizontal. Itulah energi salam pulau manusia. Nah, jawaban Allah yang kaping-kaping ini menikah di dalam surah Yasin. Itu kan dijawab oleh Allah. Lahum fiha fakiyatun wa lahum fiha fakiyatun wa lahum ma yad'un. Jadi saat kula panjenengan sedaya benjing wonten surga Allah, lahum fiha fakiyah. Hamba-hamba Allah yang sudah masuk di surga itu, mereka akan mendapatkan jatah buah-buahan yang luar biasa. Fakihah walahum fiha ma yad'un, dan mereka juga akan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan itu di surga. Ini di surat nomor itu, surat Yasin kan. Lahum fiha fakihatu walahum ma yad'un. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Dan kepada mereka, kepada hamba-hamba Allah yang sedang duduk-duduk di teras surga,
yang sedang mendapatkan buah-buahan dan sedang mendapatkan kiriman apa saja yang ia maui, semuanya ia maui dikirim oleh Allah. Kebahagiaan yang luar biasa karena semua kebutuhan dan semua keinginan dipenuhi oleh Allah. Saat hamba Allah berada di dalam surga dan mendapatkan kenikmatan kebahagiaan yang luar biasa, itu lalu kemudian salamun qaulan min rabbir rahim. Kepada mereka disampaikan salam sebagai ucapan keselamatan dan kesejahteraan. Qaulan min rabbir rahim, dan ungkapan salam itu sebagai bentuk pernyataan yang datang dari Allah, min rabbi ar-rahim, yang penuh kasih sayang. Jadi itu jawaban Allah. Jawaban apa nih? Jawaban salam Allah yang kedua itu ditunda saat panjenengan berada di dalam surga Allah. Nah, logikanya tersebut, jawaban ini ditunda. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang pernah salam kepada Allah. Nah, pertanyaan kita, nenek bijing kula panjenengan saya boten mlebet surga. Napa jawaban ini kita ketemu? Pasti ketemu. Sepanjang panjenengan sudah pernah salam di mata Allah, saat panjenengan menunaikan ibadah sholat itu, pasti bijing kula panjenengan saya akan mendapatkan jawaban salam dari Allah. Berarti intinya apa? Nek panjenengan pernah salam dan pernah menunaikan ibadah sholat, pasti bijing itu mlebet surga. Tapi mlebet surga ini urutan kepinten nggih, urut antri nggih. Antri. Tapi niki janji Allah. Jadi jawaban salam itu ditunda dan akan diberikan oleh Allah saat kula panjenengan saya di dalam surga. Napa mesti mlebet? Pasti mlebet surga. Tapi urutannya antri ini pun nomor pinten nggih, kula panjenengan sedaya boten semerep. Nah, investasi nih panjenengan sedaya banyak, nggih bisa jadi surganya juga di awal. Kalau urusan surga tidak melihat pangkat, tidak melihat derajat, tidak melihat kekayaan, tapi sinten sing paling kathah investasinya. Celengan investasi ini maksudnya. Celengan wonten nek panjenengan salat malam sregep, maca Qur'an sregep, niku alat kanggo membantu panjenengan wonten alam barzakh bijing. Nek alam barzahnya sukses, di alam akhiratnya lebih sukses lagi. Karena itu maos Quran kanggo napa? Meramaikan alam kubur. Lalu kemudian sholat malam kanggo napa? Memberikan pencahayaan di alam kubur niku yang gelap itu menjadi terang benderang. Lalu wa ana baitut turab, dan kubur itu mengatakan saya adalah rumah debu. Sapa wonge yang masuk di sini ya gelubekan debu karena memang tempatnya debu. Fahmil al-firasha, maka bawakanlah al-firas. Firas niku napa? Tikar, lemek tidur. Agar kula panjenengan sedaya tidak kena debu terus-menerus, maka di situ diperintahkan fahmil al-firasha. Bawalah al-firasa tikar. Tikar itu dari mana? Wa huwa al-amal shalih. Tikar itu adalah bekalnya adalah amal soleh. Nek panjenengan gadah amal soleh, wonten makam niku wis padang, wis rame, ana tikare, ana kasure yang luar biasa. Semakin amal soleh panjenengan semakin banyak, maka napa tikarnya itu bisa jadi menjadi kasur atau permadani yang sangat nyenyak dan sangat benar. Wa ana baitul afai, dan saya adalah rumah tempatnya ular yang berbisa. Fahmil al-tiryaka, maka bawakanlah al-tiryak. Tiryak itu penawar nih, agar tidak kena disembur ular yang berbisa itu wes mboten enten pengaruh. Wa huwa bismillahirrahmanirrahim. Sing sering maos bismillahirrahmanirrahim. Nek panjenengan salat niku mesti maos bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali panjenengan ahli salat dan bacaan bismillahnya sudah banyak,
Dan kalau bacaan bismillah sudah banyak, niki menjadi penawar bisanya ular yang berbisa saat berada di makam. Kalau penawarnya sudah ada, ularnya mesti takut. Wa ihraqal admu, dan tetesan air mata karena apa? Takutnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana baitul su'al munkarin wa nakir, dan saya adalah rumah dari pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir. Fa'aksir ala zahri, maka perbanyaklah mumpung panjenengan berada di atas punggungku, di atas tanah ini berarti di dunia. Perbanyak apa? Qaula la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, membaca tahlil niku. Nek mbak panjenengan tahiyat kalau wae kan mesti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Muhammadan Rasulullah. Niku pasti maos niku. Nek kalimat thayyibahnya, kalimat tahlilnya banyak, panjenengan ahli maos tahlil niki, maka dua malaikat yang selalu bertanya ini menika munkar dan nakir itu akan terselamatkan dari pertanyaan dua malaikat itu. Liyumkin laka, agar memungkinkan bagi panjenengan sedaya antujibahu, untuk menjawab dua pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ini kan berarti gampang ngono nggih. Napa niku? Penangkalnya gampang. Siji kalau ono maos Quran untuk meramaikan kubur. Loro, salat malam kanggo mencahayakan, memberikan pencahayaan kubur. Telu, amal soleh kanggo lemek tidur biar gak kena debu. Semakin banyak amal solehnya, lemeknya semakin tebal dan semakin hangat. Panjenengan kerasan untuk itu. Kerasan. Nek bekale mun kathah niku kan wis gak eling-eling dan gak ngenteni kiriman kan. Wis bekale kathah tiba-tiba ana kiriman nggih kathah, yang semakin bahagia panjenengan. Artosipun teruti. Alam barzah itu juga alam yang membuat panjenengan lebih bahagia lagi kalau memang perbekalan hidupnya untuk kita persiapan ke sana banyak. Dan kelihatannya bekalnya nggih boten berat. Menawi kula panjenengan sedaya normal mawon melaksanakan ibadah dumateng Allah, bekale pun kathah insyaallah. Mudah-mudahan kula panjenengan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula panjenengan tansah diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kanthi ikhlas nggih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi